Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bertemu di bab pertama. Ini dengan judul Kinematika dengan Analisis Vektor oleh Veriko Chandra. A. Posisi partikel pada suatu bidang. Ketika berangkat sekolah, semakin jauh dari rumah, artinya kita bergerak di atas bidang tanah menuju ke sekolah. Arah menuju ke sekolah merupakan vektor. Vektor, jika terdapat pada bidang dua dimensi, dinyatakan dengan I dan J. I merupakan vektor satuan yang searah dengan sumbu X, dan J merupakan vektor satuan yang searah dengan sumbu Y. Karena I dan J merupakan vektor satuan, maka besar dari vektor ini sama dengan 1. I besarnya sama dengan 1, dan J juga besarnya sama dengan 1. Jika kita diibaratkan sebagai partikel yang bergerak pada bidang dua dimensi, maka posisi kita dapat dinyatakan dengan R. Misalkan, titik asal O ditetapkan sebagai titik acuan, maka posisi sebuah partikel yang bergerak pada bidang X dan Y pada saat T memiliki koordinat X, Y adalah sebagai berikut, yaitu R sama dengan XI dan YJ. Dalam selang waktu tertentu, partikel telah berpindah dari kedudukan awal sampai ke kedudukan akhir, yaitu dari rumah sampai ke sekolah. Perpindahan posisi partikel dinyatakan sebagai berikut. Delta R sama dengan delta XI ditambah delta YJ. Atau selisih dari R sama dengan selisih XI ditambah selisih dari YJ. Contoh soal. Sebuah titik partikel mula-mula berada di R1 sama dengan 10I dikurang 4J. Kemudian, partikel tersebut berpindah ke posisi R2, yaitu 7I plus 3J. R dalam satuan meter. Berapakah besar perpindahan partikel tersebut? Diketahui R1 sama dengan 10I dikurang 4J. R2 sama dengan 7I plus 3J. Ditanyakan delta R atau besarnya perpindahan partikel tersebut. Jawab, delta R sama dengan X2 dikurang X1 dalam I ditambah Y2 dikurang Y1 dalam J. Maka I kita kumpulkan I, maka X2-nya 7 dikurang 10 ditambah 3 dikurang minus 4 dalam J. Maka delta R adalah min 3I plus 7J. Untuk besar perpindahannya, maka kita tinggal buat dengan akar. Yaitu min 3 kuadrat ditambah dengan 7 kuadrat. Maka 9 ditambah 49. Maka sama dengan akar 58. Sama dengan 7,6 meter. Perpindahan partikel dari satu posisi ke posisi lain dalam selang waktu tertentu disebut dengan kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata pada bidang dua dimensi dinyatakan sebagai berikut. V rata-rata
sama dengan delta R per delta T. Atau R2 dikurang R1 dibagi T2 dikurang T1. Bentuk komponen dari kecepatan rata-rata adalah sebagai berikut. V rata-rata sama dengan Vxi ditambah Vyj. Dengan Vx itu sama dengan X kuadrat X2 dikurang X1 dibagi T2 dikurang X1. Maaf, T2 dikurang T1 itu bukan X1 ya. Kemudian Vy ini sama dengan Y2 dikurang Y1 dibagi T2 dikurang T1. Karena V rata-rata sama dengan delta R per delta T, maka kecepatan rata-rata searah dengan arah perpindahan delta R. Contoh soal. Sebuah partikel pada T1 sama dengan 0 berada pada koordinat 15,8 meter. Setelah 2 sekon, partikel tersebut berada pada koordinat 20,12 meter. Tentukanlah komponen kecepatan rata-rata dan besar kecepatan rata-rata partikel tersebut. Diketahui R1 sama dengan 15,8 atau 15 dan 8. T1 sama dengan 0. R2 20 dan 12. T2 sama dengan 2 skon. Ditanyakan Vx rata-rata dan Vy rata-rata. Kemudian V rata-rata. A. Vx rata-rata sama dengan X2 dikurang X1 dibagi T2 dikurang T1. Itu bukan X1 ya, tapi T1 sama dengan 20 dikurang 15. Ingat, yang di depan adalah yang untuk I, yang belakang untuk Y. Sama dengan 2,5 meter per sekon. Vy sama dengan Y2 dikurang Y1 dibagi T2 dikurang T1. Sama dengan 12 dikurang 8 dibagi 2 dikurang 0. Sama dengan 2 meter per sekon. V rata-rata itu sama dengan Vxi ditambah Vyj sama dengan 2,5 I ditambah 2J. Maka kita akarkan. Masukkan dalam akar. Maka 2,5 kuadrat tambah 2 kuadrat sama dengan 3,20 meter per sekon. Itu untuk kecepatannya. Jika komponen-komponen kecepatan Vx dan Vy sebagai fungsi waktu diketahui, maka posisi horizontal atau mendatar X dan posisi vertikal atau tegak Y dari partikel dapat ditentukan dengan cara pengintegralan. Posisi X, ingat aturan pengintegralan ya, U sama dengan X pangkat N. Maka integral du per dx sama dengan integral 1 per n tambah 1 xn plus 1 plus c. Maka Vx sama dengan dx per dt. Dx per dt ini adalah kita menurunkan x dari t atau x terhadap waktu. Maka integral x0 sampai x dx sama dengan integral 0 sampai t Vx dt. Maka integral dari dx tadi ya, maka jadi x x0 sampai x sama dengan integral 0 sampai t Vx dt. Kita masukkan x0 dan x-nya, maka x dikurang x0 sama dengan integral 0 sampai t Vx dt. Maka
X sama dengan X0 tambah integral 0 sampai T Vx dt. Untuk posisi Y, Vy sama dengan dy per dt. Nah, ini juga ya, turunan dari Y terhadap T, atau D persamaan Y dibagi dt, atau D persamaan Y terhadap T. Didapat integral Y0 sampai Y dy sama dengan integral 0 sampai T Vy dt. Kita integralkan lagi ya. Integral dari dy itu adalah Y. Nah, ini bukan X ya. Ya, yang ini bukan X ya. Yang ini. Tapi Y. Maka Y0 sampai Y sama dengan integral 0 sampai T Vy dt. Masukkan tadi Y0-nya ya. Y sama dengan Y dikurang Y0 sama dengan integral 0 sampai T Vy dt. Maka didapat persamaan Y sama dengan Y0 tambah integral 0 sampai T Vy dt. Contoh soal. Sebuah partikel bergerak dalam bidang XY. Mula-mula partikel berada pada koordinat 3,2. Ingat ya tadi ya, yang di depan adalah I, belakang adalah J, atau X dan Y. Meter dengan kecepatan dinyatakan sebagai Vx sama dengan 6T meter per sekon dan Vy sama dengan 5 plus 9T kuadrat meter per sekon. Tentukan vektor posisi partikel pada koordinat X, Y dan posisi partikel pada saat T sama dengan 3 sekon. Diketahui Vx sama dengan 6T meter per sekon, Vy sama dengan 5 plus 9T kuadrat meter per sekon, T-nya sama dengan 3 sekon. Ditanyakan, R sama dengan titik-titik. Kemudian, koordinat XY sama dengan titik-titik. Jawab, X sama dengan X0 tambah integral 0 sampai T Vx dt. Kita masukkan X0-nya ya. X0-nya adalah 3. Lihat di koordinat tadi ya, 3,2. 3 tambah integral 0 sampai T Vx. Maka 6T dt. Kemudian 3 ditambah 3T kuadrat. Nah, 3T kuadrat ini didapat dari integral 6T dt. Kemudian untuk Y sama dengan Y0 tambah integral 0 sampai T Vy dt. Masukkan Y0-nya 2 tambah integral 0 sampai T 5 plus 9T kuadrat dt. Maka didapat 2 tambah 5T plus 3T pangkat 3 meter. Untuk R, ini sama dengan 3 tambah 3T kuadrat I tambah 2 tambah 5T plus 3T J. Cuma dituliskan saja ya, X dan Y-nya saja. Dan B, koordinat X dan Y. T-nya sama dengan 3, maka X sama dengan 3 ditambah 3T kuadrat. Masukkan ya, T-nya sama dengan 3, maka 3 ditambah 3 dikali 3, karena T-nya adalah 3, dikuadratkan. Maka X sama dengan 30 meter. Dan Y, 2 ditambah 5T plus 3T pangkat 3. Maka 2 tambah 5 kali 3, karena T-nya 3 ya,
tambah 3 dikali 3 pangkat 3. Maka sama dengan 44 meter. Jadi, koordinat X, Y sama dengan 30 dengan 44 meter. Atau 30,44 meter. Jika sebuah mobil bergerak dengan kecepatan selalu bertambah dalam selang waktu tertentu, maka mobil tersebut dikatakan mengalami percepatan. Perubahan kecepatan dalam selang waktu tertentu disebut percepatan. Percepatan ini yang disebut dengan percepatan rata-rata yang dapat ditulis sebagai berikut. A sama dengan delta V per delta T sama dengan V2 dikurang V1 dibagi T2 dikurang T1. Dengan kecepatan V2 adalah kecepatan pada saat T sama dengan T2. Dan V1 adalah kecepatan T sama dengan T1. Bentuk komponen percepatan rata-rata A pada bidang dua dimensi adalah sebagai berikut. A rata-rata sama dengan AXI rata-rata tambah AYJ rata-rata. Dengan AX rata-rata sama dengan VX2 dikurang VX1 dibagi T2 dikurang T1. Dan AY rata-rata sama dengan VY2 dikurang VY1 dibagi T2 dikurang T1. Dikatakan percepatan rata-rata. Karena tidak memperdulikan perubahan percepatan pada saat tertentu, misalnya saat mobil melintasi tikungan atau tanjakan. Contoh soal. Seekor lebah diketahui bergerak dengan koordinat kecepatan Vx sama dengan 4t dan Vy sama dengan 2t plus 6 dengan Vx, Vy dalam meter per sekon dan t dalam sekon. Tentukan kecepatan rata-rata lebah tersebut antara t sama dengan 0 dan t sama dengan 2 sekon. Diketahui Vx sama dengan 4t, Vy sama dengan 2t plus 6, kemudian T1 sama dengan 0, T2 sama dengan 2 sekon. Ditanyakan, A rata-rata. Jawab. Untuk T sama dengan 0, maka Vx1-nya adalah 4 dikali 0. Ya, masukkan T-nya ya. Itu Vx-nya kan adalah 4T, maka 4 dikali 0. Ini untuk T sama dengan 0. Kemudian untuk Vy1 masih tetap dengan T0, maka 2 dikali dengan 0. Tambah 6 sama dengan 6 meter per sekon. Kemudian untuk T sama dengan 2, Vx2 sama dengan 4 dikali 2. 4T tadi ya, masukkan dengan T-nya atau waktunya adalah 2. Maka 4 kali 2 sama dengan 8 meter per sekon. Vy2 sama dengan 2 dikali 2 ditambah 6. Sama dengan 10 meter per sekon. Kemudian AX rata-rata itu sama dengan Vx2 dikurang Vx1 dibagi T2 dikurang T1. Maka masukkan Vx2-nya adalah 8, kemudian dikurang 0 ya untuk Tx1. Kemudian dibagi dengan 2 dikurang 0. T2-nya adalah 2, kemudian T1-nya adalah 0. Maka didapat 8 bagi 2 sama dengan 4 meter per sekon. Kemudian untuk AY rata-rata itu adalah VY2 dikurang VY1 dibagi T2 dikurang T1. Maka 10 kurang 6 dibagi 2 dikurang 0 sama dengan 2 meter per sekon. Maka untuk A rata-ratanya adalah 4 meter per sekon I plus 2 meter per sekon J. Kita akarkan ya. Maka akar 4 kuadrat tambah 2 kuadrat sama dengan
akar 8 tambah 4. 8 tambah 4 itu adalah 2 akar 3 meter per sekon. Kemudian untuk soal pas, ini ada 5 soal. Bisa kalian kerjakan, kemudian kalian kirimkan. Selamat bekerja. Saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.